Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah mencari dan mengelola dana perusahaan, menentukan beberapa uang yang ditabung atau diinvestasikan dari gaji yang diterima setiap bulan termasuk kegiatan manajemen keuangan. Dengan mendalami ilmu manajemen keuangan, Anda bisa mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti pemanfaatan dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam manajemen. Ada beberapa tugas manajemen keuangan antara lain yaitu yang pertama memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang kedua, memastikan ketersediaannya modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Yang ketiga, merencanakan, kontrol, dan mengawasi. Membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan, tujuan mencapai keuangan untuk menjadi pengontrol dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap mendapat ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi yaitu yang pertama, menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah sebagai keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesarnya bagi perusahaan. Dan yang kedua, ada manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Dan yang terakhir ketiga, keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan beberapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan itu ada 5, yaitu diantara lainnya, yang pertama merencanakan keuangan, yang kedua mengendalikan keuangan, yang ketiga memeriksa keuangan, yang keempat manajemen resiko, dan yang kelima pelaporan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting, mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola, dan mengawasi, hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal atau eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dan pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan. Agar sobat mengenali manajemen keuangan lebih dalam, berikut adalah beberapa tujuan antara lain, yaitu yang pertama, mempermudah perencanaan struktur modal dengan memahami manajemen keuangan yang tepat dan lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua, meminimalisasi biaya dan resiko. Setiap anggaran
tidak lepas dari resiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Dan yang keempat, menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perancangan, planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyek jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Dan yang kedua, pengendalian controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengalokasiannya. Dan yang ketiga, pemeriksaan auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan. Umumnya setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Sebelumnya kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Yang pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seseorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kedua, mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam menentukan cara terbaik untuk melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Dan yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Dan yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Nah, ketiga pilar tersebut dapat mencapai melalui manajemen keuangan yang efektif, sebab setiap karyawan tahu arah perusahaan dan dapat melihat kemajuan. Prinsip manajemen keuangan, kita harus konsisten. Dalam hal ini, perusahaan dianjurkan memiliki sistem pengelolaan dana yang sama dalam waktu yang sama. Penggunaan sistem pengelolaan dana yang konsisten tidak akan mempengaruhi manajemen keuangan, sehingga potensi terjadinya manipulasi dapat diperkecil. Dan juga kelangsungan hidup. Prinsip manajemen, setiap perusahaan perlu menjaga kestabilan keuangannya dengan cara menyeimbangkan pengeluaran dan besarnya dana yang dimiliki. Prinsip ini diperlukan agar perusahaan mampu mempertahankan keuangan dalam kondisi aman dan menghindari masa-masa sulit. Dan selanjutnya, transparansi. Prinsip manajemen keuangan yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah transparansi dana. Kalian pasti sering mendengar tentang kasus penggelapan dana. Hal ini bisa terjadi karena proses pengelolaan keuangan tidak dilaporkan secara terbuka. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam perusahaan, laporan keuangan setiap periode perlu dipublikasikan. Selain itu, publikasi laporan keuangan juga akan membantu investor untuk mendapatkan gambaran umum tentang perusahaan saat ini memiliki rencana menanam saham. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.